Perkenalkan, saya Iin Kartinasari dari SMK Negeri 1 Kedung, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di sini saya bersama dengan Bu Ningrum. Silakan Bu Ningrum untuk perkenalan. Terima kasih Bu Iin. Perkenalkan, nama saya Kusuma Ningrum, saya biasa dipanggil dengan Bu Ningrum. Saya juga guru di SMK Negeri 1 Kedung. Saya mengajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan di jurusan pemasaran. Terima kasih Bu Ningrum. Apa Sama-sama. kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik ya Bu Ningrum. Iya. Iya. Baiklah Bu Ningrum, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk mengetahui kesiapan Bu Ningrum dalam pembelajaran nanti. Iya. Percakapan ini kita lakukan sebagai bentuk persiapan Bu Ningrum sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ningrum. Silahkan. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Pada pertemuan besok, pada saat saya mengisi pembelajaran dengan KD peluang usaha, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa memahami dan mampu menangkap peluang usaha. Terus yang kedua, siswa bisa menentukan faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan peluang usaha. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan peluang usaha yang sesuai dengan lingkungan mereka masing-masing. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Ning, Iya. apa saja area pengembangan dalam pembelajaran Ibu nanti? Karena ini tentang peluang usaha, jadi nanti area pengembangannya nanti keterampilan. Jadi dalam hal ini nanti mereka akan praktek di jurusan pemasaran itu dengan berbagai macam produk. Jadi nanti mereka akan buat buket bunga, praktek membuat buket produk. Oh iya. Iya. Berarti membuat paket bunga ya di sini. Bunga dan Produknya. Iya. Iya. Pertanyaan yang ketiga Bu Ning, Iya. bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan baik dari strategi, metode, dan model pembelajaran? Untuk strategi dalam hal ini tuh KSE, saya sebelum mulai pembelajaran saya tayangkan dulu video tentang senam otak biar mereka mengikuti untuk merefreshkan pemikiran mereka, merefreshkan diri mereka agar siap untuk menerima pembelajaran. Seperti itu. Dan untuk metode dalam hal ini karena tentang proyek pembuatan keterampilan buket, jadi menggunakan metode PJBL. Dan untuk medianya memang seharusnya untuk tahap ini itu rata-rata untuk media itu menggunakan Canva ya. Tapi karena keterkendala dengan sinyal kadang yang hilang, jadi saya masih mempergunakan PPT atau PowerPoint biar mereka fokus untuk melihat dan mendengarkan pada saat saya menjelaskan tentang materi pembelajaran. Iya, baik Bu Ning. Ya. Tadi PJBL ya, project ya. Iya. Kemudian ada diskusinya ya. Ada diskusinya karena berkelompok. Berkelompok. Iya. Ya. Oke, berarti di sini juga Bu Ningrum memberikan rancangannya ada KSE tadi yang senam otak, juga berkaitan dengan di sini karyanya juga sudah ada. Karyanya ya. juga sudah ada. Oke. Medianya juga sudah ya tadi untuk ini. Nah, kapan dan di kelas apa Ibu melakukan pembelajaran nanti? Untuk ini nanti di hari Rabu, jam pertama dimulai dari jam 7 selama 3 jam di kelas 11 pemasaran 2. Oh iya, berarti di kelas 11 pemasaran. 11 pemasaran 2. Oke. Terima kasih Bu Ningrum. Sama-sama Bu Iin. Terima kasih atas waktunya pada Sama-sama. percakapan pra-observasi kali ini. Semoga dengan adanya percakapan ini dapat membantu Ibu semakin siap
dalam Alhamdulillah, nantinya dalam melaksanakan pembelajaran. Amin, amin, amin. Nanti setelah observasi ini kita bertemu kembali ya Bu Ningrum Iya, dalam siap, pasca observasi. Iya, siap. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya akhiri sampai di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga untuk panjenengan ya. Kita mulai belajar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas silakan. Ini berangkat semua apa enggak ya? Kalau saya tiap sama yang ini ya. Kayaknya lengkap ini, penuh masalahnya. Abdul Aziz, Irsa, Anggun, Aris Aditya, Ayu Fitri, Bintang, Bunga, Cantik, Saki, di grup izinnya. Semoga lekas sembuh ya. Cindy Aulia, Dava, ojo ngantuk Dava, Davina, Devi, Dewi Alisa, Emma, Vanessa, Hanifah, Junia, An, Aditya, Rizky, Nara, Nur Dewi, Novia, Nara Ajijah, Nur Laili, Rizky Ayu, sama Kadung, Sarah Yuni, sakit, semua pasangan juga ya, sakit apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Salvi, ya. Sarli, oh izin ya, kegiatan pramuka ya. Saya, ya. Umi Jamila, Vio, Yunita. Oke, alhamdulillah cuma 3 siswa yang ada, yang 2 sakit mudah-mudahan lekas sembuh dan yang lainnya juga selalu sehat ya. Nah, satu ikut kegiatan untuk mulai pembelajaran hari ini. Sudah pada siap semua? Siap ya? Siap untuk kita belajar bersama hari ini ya. Ini karena wajah-wajahnya masih pada loyo ini, perlu motivasi ya, perlu kita berkonsentrasi, perlu kita bermain-main bersama. Oke, tak tayangkan sebuah video kita bersenam otak biar refresh. Siapa yang boleh? Silakan berdiri semua. Sebelum dimulai, ayo kedua tangan diangkat ke atas, dilemaskan. Yang cowok ini, yang suka ngantuk ini,
Gimana? Sudah refresh? Sudah perlu untuk diulang? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan kita bukan bermain untuk berkonsentrasi, merefreshkan diri kalian untuk menerima pembelajaran pada pagi ini. Pada pertemuan kali ini nanti Buning bahas tentang peluang usaha. Tak tanya ya, boleh ya? Boleh. Dan harus berani menjawab ya. Berani mengungkapkan pendapat ya. Jangan cuma diam ya, oke? Pernahkah kalian mengamati lingkungan kalian? Lingkungan kalian berada, apakah ada beberapa wirausaha atau begitu banyak wirausaha? Adakah? Ada. Alhamdulillah. Boleh tanya lagi? Boleh. Tak tunjuk salah satu. Berani ya? Berani. Sama kata? Sama kata. Di lingkungan kamu ada banyak atau beberapa wirausaha yang merasa enggak? Ada produksi kain tenun. Produksi kain tenun apa? Kain tenun troso. Kain tenun troso. Orang tua kamu? Produksi tapi kecil-kecilan. Produksi tapi kecil-kecilan. Oke. Sama kata. Tenun troso sekarang. Emang ada nggak emang? Ada Bu. Apa? Garam sama petani atau perdagangan dan ikan. Tambah ikan. Mbak kan berada di daerah ini mana ya? Ternyata yang daerah Trosok ada Bu. Itu tenun Trosok yang daerah di sana ada Bu. Peternakan ikan. Coba sekarang tadi dua cowok sudah. Sekarang yang cewek. Saya pun dengar suaranya Aris biasa mergetak-getak suaranya. Aris ada nggak di sekitar Mas? Ada mebel dan angkringan keripik singkong. Mebel dan keripik singkong. Mantap. Nah ini biar adil cewek dua, cowok dua ya. Aris alhamdulillah suaranya begitu bagus ternyata ada Bu. Mebel dan keripik singkong. Tadi sudah Irsa sudah tertulis. Coba ini Aditya, lingkungan kamu ada nggak? Ada Bu. Jualan es dawet. Jualan es dawet, mesti mantap dawetnya ya. Selain itu, Udah itu sih. itu aja. Berarti yang jualan kayak rumah kamu sendiri ya? Yang jualan kamu sendiri? Dari berbagai macam hal tersebut, kira-kira di lingkungan kalian itu betul-betul atau ada begitu banyak peluang usaha nggak? Ada. Banyak peluang usaha yang bisa kalian ambil ya ternyata ya. Oke, tapi sebelum saatnya ini wajahnya masih agak goyang. Ini boleh tanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Berarti sudah siap dan mau tulisan beningnya? Oke. Biar kalian mampu menangkap peluang usaha yang ada di sekitar kalian. Ini hanya salah satu contoh atau memotivasi kalian untuk punya kemauan menangkap peluang yang ada di sekitar kalian. Ini anaknya seusia kalian loh, tapi dia juga pintar-pintarnya menangkap peluang usaha. Karena beberapa waktu yang lalu sebelum rame-ramenya pada masa COVID ya, itu kan pembelajaran secara daring. Ini nanti kalau kalian punya waktu luang di hari Sabtu sama Ahad bisa kalian manfaatkan untuk menangkap peluang usaha tersebut. Mohon untuk disimak kira-kira nanti suksesnya dia itu apa? Ya. Jangan tegang ya. Ya pemirsa, berawal dari keisengan seorang remaja putri asal Pasuruan sukses mengembangkan usaha UKM. Berkat kegigihan dan kreativitasnya, kini usahanya tersebut beromset jutaan rupiah dalam sebulan. Seorang remaja putri asal Kabupaten Pasuruan tidak menyangka jika kegiatan iseng dengan membuat kerajinan tangan
tangan berupa buket saat jenuh belajar daring kini berbuah manis. Hasil kerajinan tangan yang awalnya Ini sosial karyanya. saudara kini menjadi sukses dan banyak permintaan pesanan dari berbagai daerah, mulai dari wilayah Pasuruan sendiri, Jember, Jakarta hingga Bandung. Memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan berupa buket menjadi berkah bagi Lisa Margantila, 19 tahun remaja putri asal Desa Pasangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dalam 2 bulan terakhir, remaja putri yang baru saja lulus dari SMA Negeri 1 Bangil ini menerima ratusan pesanan untuk membuat buket boneka untuk wisuda dan buket uang untuk pernikahan. Untuk membuat satu buket ukuran kecil bisa membutuhkan waktu sekitar 35 menit, dan untuk satu buket ukuran besar membutuhkan waktu hingga 1 jam. Cuma sebentar ternyata ya. Awalnya kan daring, jadi banyak meluangin waktu dan nggak ngapa-ngapain, jadinya lebih baik waktunya dibuat buat bikin usaha. Dengan Oh, jadi nggak ada asal ya? hingga Setiap saya. rupiah untuk setiap satu buket, remaja putri ini mampu mendapatkan omset mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah setiap bulannya. Dari Pasuruan, Hairul Anam, Metro TV. Berapakah keuntungan yang diperoleh dalam 1 bulan? Nah, itu hanya mengambil waktu senang saja ya. Coba dari apa yang sudah kalian simak tersebut, yang suksesnya dia itu apa tuh? Ada yang berani bicara? Ini harus didatangi ya, baru mau bicara ya. Kira-kira dia suksesnya dia itu apa? Hah? Apa? Yang suksesnya dia apa kira-kira tadi? Pengusaha buket. Ya bisa sukses seperti apa yang dia lakukan? Mungkin yang lain bisa ngasih pendapat? Dia kalau dikasih ini Dia selalu berusaha daripada dia diam di rumah waktu dari jadi dia buat usaha buket gitu. daripada diem ya, ini sudah punya kemauan berarti ya, punya kemauan terus ternyata tuh kok ada peluang jadi dipergunakan. Kira-kira kalian pengen mencoba usaha tersebut kan? Pengen sih ya, iya pengen. Kamu kemarin sudah uji coba buat apa? Uji coba buat pempek sama dimsum ya Bu. Tanpa sama desain dan masih bisa berjalan ya sampai sekarang ya. Oke. Jadi ini anak-anak ini masuk salah satu peluang yang bisa kalian tekuni. Maka dari itu kemarin sudah Ibu informasikan terlebih dahulu sama kalian untuk apa itu membawa peralatan dan bahan tentang pembuatan buket. Tapi sebelumnya nanti Ibu bahas dulu tentang peluang usaha. Sudah pernah dibaca bukunya ya di rumah ya? Sudah, alhamdulillah. Berarti nyata ini apa selalu biasanya selalu dibaca terlebih dulu di rumah ya? Sebenarnya kalau belum kalian baca itu kita bisa berliterasi terlebih dahulu. Kalian baca kurang lebih 15 menit. Tapi karena sudah kalian baca, jadinya ya alhamdulillah langsung bisa bunyi bahas untuk di depan. Mohon untuk diperhatikan ya. Dan jangan terlalu semangat. Kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan tentang peluang usaha. Gitu ya. Jadi peluang usaha itu apa? Seperti yang ada di depan, yang kalian juga pasti sudah paham. Jadi ini nggak akan menjelaskan cara detail, nggak secara garis besar aja. Peluang itu kesempatan. Karena peluang tidak akan datang kedua kali. Setiap kali ada kesempatan, apa yang harus kita lakukan? Halo? Memanfaatkan peluang tersebut. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Itu namanya peluang. Terus yang selanjutnya, yang namanya peluang
ambil harus peluang yang baik. Tapi kadang karena terlalu cerdasnya kadang suka ambil peluang yang tidak baik ya. Yang pertama, orisinil dan tidak meniru. Maksudnya itu apa? Merupakan ide kreativitas seperti kalian. Membuat bukan boleh, meniru boleh, tapi tidak boleh sama. Dan kalau untuk kreativitas mungkin boleh sama, tapi kalau untuk meniru sesuatu yang sudah paten seperti ini boleh serupa, tapi tidak boleh sama, karena sudah ada merek tersendiri. Terus yang selanjutnya, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Karena yang namanya selera konsumen itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Konsumen itu gampang bosan. Kira-kira hari ini kalian dikasih sarapan soto 5 hari berturut-turut, kan kasih makan soto lagi, mau nggak? Nggak mau. Begitu juga dengan pakaian, ya toh? Namanya manusia itu gampang bosan. Jadi sebagai seorang wirausaha harus menangkap usaha tersebut. Wah, ini nih gampang bosan, berarti besok yang apa lagi ya? Besok dibuat model apa lagi ya? Seperti itu. Terus yang ketiga, sesuai keinginan wirausaha. Kenapa kok harus sesuai keinginan wirausaha? Karena kadang kalau tidak sesuai, kadang seorang wirausaha tersebut menjalankan usahanya itu separuh, sehingga sepenuh hati. Coba aja, kalian tidak suka menyanyi, dipaksa suka nyanyi, gimana suara yang keluar dari dalam diri kalian? Kayak tong ditabung. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan keinginan wirausaha, karena dia punya keinginan buka usaha tersebut, berarti loyalitas dia membuka atau menjalankan usahanya secara maksimal. Selain itu, kelayakan usaha juga sudah teruji. Kenapa harus sudah teruji? Karena akan beresiko pada konsumen kalau tidak layak uji. Kalau itu menimbulkan dampak atau risiko pada konsumen, membahayakan sekali. Ya, kelangsungan usaha akan terganggu. Mungkin langsung tidak ada 1-2 juta. Paham nggak maksudnya? Paham. Terus yang selanjutnya, kreatif dan inovatif. Harus kreatif. Yang namanya HP itu kota besar, bunyinya hanya lili, hanya itu aja. Sekarang yang kalian HP-nya bisa ya buat TikTok-an. Terus apa lagi ya, buat game yang cowok seksualius main game-nya pada saat pelajaran itu kayaknya serius memperhatikan atau melanjutkan main game ya. Ini dari kreativitas seseorang. Kenapa harus selalu berinovasi, memperbaiki lebih baik? Kenapa harus melengkapi berkreativitas? Begitu sesuai dengan selera dan keinginan konsumen. Karena itu demi kelangsungan usaha. Mencari pembeli pelanggan itu gampang, tapi mempertahankan pembeli atau pelanggan itu yang sulit. Kenapa sulit? Yaitu tadi selera dan keinginan konsumen selalu berubah-ubah. Lanjut ya. Halo, masih senang ada? Nanti kita akan berekspresi lagi kalau kalian sudah mulai jenuh. Oke? Oke. Yang selanjutnya, yakin bisa mewujudkannya. Optimis, yakin. Sepintar apapun, secanggih apapun, sekreatif apapun, dia tidak merasa yakin, dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan keinginannya. Ya. Terus yang selanjutnya, rasa senang menjalankan usaha. Karena senang, hati senang. Kalau hati sudah senang, kita menjalankan sesuatu pasti dengan penuh semangat. Ya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Belum saya? Oke, sekarang sumber peluang usaha. Sebenarnya namanya sumber peluang usaha itu dari banyak hal. Yang ditanyakan sama kalian tadi di lingkungan kalian berada itu hanya sebagian kecil saja. Jadi sumber peluang usaha itu dari mana?
yang paling dasar adalah dalam diri sendiri kemampuan. Punya kemampuan. Tadi kenapa Bunda tanya sama Nah, sebenarnya kamu buat apa sih? Dan saya buat empat sama insan. Dan waktu saya coba mantap empat-empatnya, kuat empat-empatnya, mantap. Karena punya kemauan. Misalkan kok walaupun dia mungkin kebutuhan segala macam dari keluarga gampang. Ngapain sih saya harus repot-repot untuk membuat sesuatu tetap berjual belikan? Tadi kan seperti itu ya. Tapi kan saya ingin kok, saya suka ini dan saya bisa. Cobalah tak buat, ternyata mantap rasanya. Sudah pernah coba? Itu tak buatannya nahan belum? Sudah ya? Manis enggak? Manis enggak? Kalau banyak manis, kurang sedikit enggak manis gitu ya. Kuahnya mantap enggak? Mantap. Saya suka itu. Cetar Mbak Naya. Itu dari sini kemauan terus saya. Terus selain itu peluang dari lingkungan seperti tadi yang tak tanyakan sama kalian. Pernah nggak sih kalian mengatakan di mana kalian berada? Ada peluang nggak sih? Karena rata-rata peluang dari lingkungan itu berpengaruh besar sekali pada kalian. Tadi sama katanya tenun troso, masya Allah sekarang tenun troso itu merambah ke negara, ke luar negeri ya. Kalian jurusan pemasaran, dia ada di digital marketing dengan dunia promosi secara online. Kalian betul-betul cuangi di bidang itu. Sama kita bisa memanfaatkan itu, mengupload teman-teman terus di sekitarnya itu ya segala macam di foto apa promosikan. Dapat ininya, dapat apa ini? Nah, mana tak ada uangnya? Nggak ada nih. Gampang sekali, ya kan? Peluang juga. Terus yang selanjutnya peluang dari perubahan yang terjadi, baik itu lingkungan. Contohnya seperti apa? Seperti daerah Mayang. Karena banyak sekali pabrik yang berdiri, itu juga peluang usaha. Ya kan? Perubahan lingkungan. Karena banyak sekali pabrik yang berdiri untuk tempat parkir, untuk jualan, untuk apa itu ya? Apa sih itu ya? Kalau laundry ya, laundry banyak kan? Kos-kosan. Nah, jadi perubahan yang terjadi. Peraturan pemerintah juga. Peraturan pemerintah seperti apa? Misalkan sekarang lagi gencar-gencarnya ada kredit untuk UMKM yang dipermudah pengusahanya. Itu juga dari perubahan peraturan pemerintah yang memudahkan. Jadi memotivasi masyarakat luas untuk mau membuka usaha. Teknologi juga, seperti tadi yang diungkapkan. Terus selain itu juga perubahan tekanan kerja. Kalian kerja di pabrik dari pagi berangkat kalian jam 6, pulangnya gitu udah punya anaknya terlantar segala macam, tertekankan ya. Terus bicaranya anakku supaya bisa saya rawat tapi sekaligus menghasilkan uang. Ini juga motivasi kalian untuk mau berwirausaha. Selain itu juga faktor kebutuhan, terutama cewek nih. Cewek kan biasanya nanti itu saya dikasih jatah suaminya 1 bulan sekian. Ternyata sekarang udah semudah apa ada naik semua segala macam. Mau tidak mau kita mau tetap berusaha untuk dapat penghasilan lebih atau tidak harus dari jatah suami kita sendiri. Nanti tapi ini masih kecil belum sampai taraf itu ya. Lanjut. Tapi ini nggak dikasih dulu ya tuh aja kalian begitu. Gimana gitu. Tapi terlanjut ya, nggak sampai lama kok. Tinggal sebentar aja. Terus yang selanjutnya selain dari lingkungan yang lainnya, dari konsumen, dari konsumen. Kalian menyukai makanan sebelah? Suka. Yang kalian suka dari sebelah itu apa toh? Enak. Enak dari segi apanya? Rasa. Selain itu,
semangat, besok ditambah lagi sama yang itulah duduk-duduk Cina apa namanya itu ya, saya paham soalnya. Sing kayak ubah, kayak apa itu ya. Jadi setelah dari keinginan konsumen itu juga merupakan suatu peluang. Yang pastinya ditanyakan sebentar lanjutkan. Nggak ada? Oke, paham? Mudah apa mumpung? Alhamdulillah, bukan mumpung ya? Oke, lanjut sekarang. Jadi kalau memang kok ingin berhasil menangkap peluang usaha, ini ada berbagai macam hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, ini loh. Apa lagi? Iya, ya. Pelaksanaan harus baik, tidak berdampak sama konsumen, dan begitu diminati, pastilah dijalankan usahanya. Apa namanya dijalankan? Masa depan cerah. Terus tingkat resiko kegagalannya juga minim. Pasti berhasil, resikonya kecil. Selain itu, produk yang dihasilkan sudah uji pasar. Minim resiko juga. Resiko sama siapa? Konsumen. Terus selain itu, baik sampai lupa. Karena sekarang keinginan konsumen selalu berubah-ubah. Maka dari itu produk yang dijalankan harus sesuai dengan tren. Apa? Tren. Tapi sampai lupa juga, khusus untuk pakaian sekolah jangan mengikuti tren. Nanti kalau mengikuti tren di pakaian sekolah kalian, semakin naik ke atas, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Untuk jatuh begitu susah, ya kamilah nanti ya. Mengikuti tren, karena dengan mengikuti tren akan selalu bisa memenuhi keinginan konsumen. Terus yang selanjutnya, peluang yang dihasilkan itu juga bisa terus-menerus untuk dilakukan dengan inovasi. Karena bisa dikatakan tidak cukup satu kali itu terus berhenti, tidak bisa untuk diperbaiki lagi, tidak. Tapi bisa dijalankan terus-menerus dengan inovasi. Tahu inovasi ya? Tahu. Kan sebelumnya dijelaskan kan itu ya. Terus yang selanjutnya, ini tadi keberhasilan. Sekarang jangan sekali-sekali melakukan peluang usaha yang menimbulkan kegagalan. Rata-rata yang menimbulkan kegagalan itu apa sih? Ini loh, jangka pendek, tidak bisa dijalankan selamanya. Padahal namanya buka usaha pasti ingin bisa dijalankan selamanya, ya. Terus selain itu, peluang usaha juga bisa dikatakan gampang kadaluarsa. Karena apa? Tidak mengikuti selera dan keinginan konsumen, tidak mengikuti tren. Jangan dilakukan. Terus selain itu, peluang itu lewat begitu saja. Seperti tadi sama kakak bilang, di lingkungan saya itu baca tenun terosok, tapi masih ada tenun terosok kita jadi pegang orang, ngapain aku pakai ikut-ikutan? Ya, bahaya. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, produk yang dihasilkan harus layak diuji pasar biar tidak menimbulkan kerugian risiko pada konsumen. Oke, teman-teman ini? Oke. Nia hanya itu aja yang bisa tak sampaikan sama kalian tentang peluang usaha. Alhamdulillah kalian paham dan mudah. Dan untuk minggu kemarin sudah tak informasikan sama kalian untuk membentuk kelompok 3 orang dan membawa bahan dan alat untuk pembuatan bukan merupakan salah satu peluang usaha juga untuk kalian punya ingin melihat kira-kira kalian bakat tidak sih dalam satu kelompok tersebut membuat bukan gini kok nanti kok hasilnya begitu keren, itu berarti bisa kalian tekuni selanjutnya. Udah pada siap semua ya? Oke, sekarang per masing-masing kelompok bisa gabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo, 3 orang yang sudah diinformasikan kemarin ya.
Silakan, ayo. 3 orang kelompok langsung masih ingat ya. Yang sudah kalian bentuk kemarin, langsung gabung kelompoknya. Kursi bisa diputar. Oke, silakan. 3 orang ya kalau nggak salah ya. Yuk, kursinya dihadapkan. Kursi di depan, langsung gabung sama kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, diputar ya. Itu bisa gabung juga kelompoknya mana? Oke. Kalau nggak ada kursi, ambil kursi aja. Yo, jangan pangkon-pangkonan di keras. Bisa ambil kursi di belakang untuk bisa gabung sama kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya udah ya. Ini kelompoknya berapa? 4 orang ini ya? Iya. Oke. Diperhatikan dulu langkah-langkahnya meskipun sudah kuning informasikan. Jadi ini nanti tahap awal sebelum pembuatan alat dan bahan kalian tata rapi di meja. Nanti dibagi 3 orang tersebut, 1 untuk memvideokan, yang 2 nanti proses pembuatan. Jadi sebelum dimulai pembuatan alat dan bahan ditata dulu yang rapi di meja, terus divideokan. Kalian memvideokan dari awal mulai alat bahan sampai proses pembuatan, nanti sampai menjadi produk bukan yang sudah jadi. Terus nanti dipegang semua kelompoknya, cari pose foto di mana silakan, terus bisa difoto dengan kelompoknya. Dan kalau sudah selesai nanti bisa dikirim, diedit dulu, kasih nama kelompok, proses mulai persiapan awal alat bahan sampai sudah menjadi produk bukan. Ya, nanti udah diedit, terus baru dikirim di grup PKK. Setelah itu produknya dan sampai lupa seperti sebelumnya sudah jelaskan untuk menentukan harga pokok dan harga jual. Produk yang sudah jadi nanti kalian kasih harganya, nanti dikumpulkan bisa kita pajang di kamar untuk diperjualbelikan. Siapa anak-anaknya mungkin? Iya. Bekerja sama semua nih? Iya. Oke, silakan untuk dimulai.
sudah selesai praktek kalian untuk pembuatan buka. Dan sampai lupa seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, nanti dari video pembuatan buka dari awal sampai akhir kalian kirim di grup PKK, grup kelas PKK, gitu ya. Dan kalau punya lihat tadi kalau pembuatan buka sudah sangat luar biasa sekali hasilnya. Ternyata banyak sekali yang punya bakat, dan itu bakat yang kalian miliki yang terpendam dan kelihatan, itu bisa kalian jadikan sebagai peluang usaha. Coba ibu yang ingin tanya, kira-kira pada saat pembuatan buka tersebut ada kendala nggak? Coba ada kendala? Ada apa coba? Karena baru pertama kali membuat, jadi ada sedikit kendala. Yang pertama agak bingung waktu melipat-lipatnya, dan kurang apa ya itu sih, alatnya kurang. Warna dan alat ya? Iya. Kurang gimana maksudnya? Ada yang lupa di bawah alatnya. Oh gitu. Oke, memang betul benar pertama kali. Karena mungkin menginformasikan cara belajar juga ya. Kendala alat, dua alat yang kurang lengkap dan sama menentukan warnanya juga masih agak kurang pas, kurang menggoda mungkin gitu ya. Terus dengan temanya juga yang mungkin belum bisa menentukannya karena baru pertama kali. Oke, ada lagi kendala yang lain? Umi silakan. Agak kesulitan sih Bu, soalnya kan baru pertama kali, terus juga belum tahu yang benar atau salah pembuatannya, mana pembuatannya, jadi agak susah. Gitu ya. Memang sesuatu yang pertama kali memang agak susah ya. Kalau sudah beberapa kali berarti enggak ya. Untuk bisa beberapa kali berarti itu akan muncul peluangnya. Ya tahu? Harus beberapa kali biar pintar menentukan warna, pintar menentukan topik, dan yang lainnya. Soal gini, pintar menentukan harga jual yang begitu rendah, tapi memperoleh keuntungan yang maksimal. Mungkin enggak ya? Mungkin ya. Harga minimal, hasil maksimal. Mungkin ya saja. Mungkin saja. Tuh ya, memang nggak apa-apa. Memang segala sesuatu yang pertama pasti ada kendalanya. Dan dari kendala tersebut mudah-mudahan tidak menjadi penghambat kalian untuk tetap mau menangkap peluang usaha. Terima kasih kalian luar biasa prakteknya pagi ini. Silakan upload untuk kalian semua. Ya, terus nanti di pertemuan selanjutnya, karena hari ini nggak ada begitu semangat untuk praktek, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mata pelajaran atau kompetensi dasar atau topiknya tentang produksi. Mohon dengan sangat bukunya di rumah untuk dibaca terlebih dahulu ya. Jadi buku yang sudah kalian miliki tidak terbuat percuma. Mencoba untuk berliterasi di rumah, membaca dulu materinya. Jadi pada saat nanti pertemuan selanjutnya kalian boleh menjelaskan atau bertanya jawab sama kalian begitu lancar untuk mengikuti pembelajaran. Itu terima kasih untuk kalian semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akhiri pembelajaran kali ini untuk berdoa bersama-sama. Setelah itu jangan sampai lupa membersihkan kelasnya terlebih dahulu, karena kelas yang bersih dan nyaman itu juga akan membuat kita kerasa untuk belajar dengan sehat, selalu sehat. Gitu ya. Silakan ketua kelasnya untuk menutup pertemuan kali ini dengan berdoa, menunjukkan rasa syukur dari awal sampai akhir kita melakukan pembelajaran selalu dikasih kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan nikmat yang lainnya. Monggo silakan.
Minta maaf kalau pertemuan kali ini ada kata atau sikap ini yang nggak berkenan untuk kalian. Mohon untuk dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan sampai lupa jaga kesehatan kalian semua dan hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bune. Sama-sama. Monggo. Assalamualaikum Bune. Waalaikumsalam Bu Iin. Iya, baik. Bune, kali ini kita bertemu kembali di Ya. percakapan pasca observasi bersama saya. Di sini juga ada pengajar praktik Ibu Iya. Alinda. Selamat pagi Pagi. Iya, bagaimana kabarnya Bune? Alhamdulillah selalu baik dan sehat dan bahagia. Iya, baiklah Bune. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Monggo. Di mana kita ketahui sebelumnya tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 3 jam ya Bune. Iya, selama 3 Ya. jam. Bagaimana perasaan Bune Rum setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi di kelas 11 pemasaran guru? Alhamdulillah perasaannya sangat senang juga ya karena bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya meskipun masih ada sedikit kekurangan dan itu bisa untuk diperbaiki untuk selanjutnya. Iya, alhamdulillah ya saya pun Iya. melihat pembelajaran berjalan dengan baik. Iya. Di situ Bune Rum dari awal sudah melakukan disiplin ya, mulai dari berbenah baju, Iya. kemudian kerapian, Iya. kemudian lingkungan, kemudian sangat antusias sekali tadi Iya, ya. anak-anak. Apalagi tadi ada SBT-nya yaitu senam otak Senang ya. otak dan mereka agak konsentrasi, Iya. merelakan tubuh. Betul ya, sangat antusias sekali. Iya. Ya, di sini bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran? Untuk penilaian saya sendiri sebenarnya nggak ada, meskipun mungkin saya merasa sudah sesuai nih, tapi pasti tetap ada kendalanya. Apalagi kalau tentang pembuatan suatu produk atau membuat sesuatu lah, itu pasti ada kendalanya, baik itu dari diri saya sendiri atau dari siswa, itu pasti. Dan salah satunya mungkin membekap mereka untuk bisa bekerja sama itu yang selalu kadang masih agak kesulitan, menyadarkan mereka untuk bisa bekerja sama dengan tim itu juga ada suatu kesulitan juga sebenarnya. Iya, jadi Kerjasama dan selain itu pada saat akhir pembuatan pelaporan baik itu berupa video atau hal yang lain itu juga kadang agak kurang fokus ke langkah-langkah kerja yang sudah diberikan sebelumnya. Iya, iya baik Bune. Kalau boleh saya menyampaikan pengalaman saya Iya. dulu dari tadi pengalaman saya pembelajaran yang sudah dilakukan di sini sudah sesuai mulai Iya. dari awal kemudian sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya yang Ibu sampaikan mulai dari dapat menangkap peluang usaha ya. Iya. Kemudian menentukan faktor kegagalan dan Keberhasilannya keberhasilannya. juga. Kemudian di sini juga Bune Rum sudah memberikan area pengembangan. Iya. Di sana untuk keterampilan membuat buket dengan menggunakan strategi berdiferensiasi. Iya, Tadi juga berdiferensiasi. saya melihat mulai dari Bune sudah memaparkan contoh video ada Iya. anak yang berhasil Berhasil sukses menekuni ya bidang itu ya. buket sehingga menghasilkan uang sendiri. Iya. Kemudian selain itu juga dari hasil pengamatan saya, Bune Rum tadi juga sudah menerapkan model PJBL ya di sini Iya, ya. PJBL. Jadi murid merasa senang. Tadi saya lihat sangat senang Iya, sekali, antusias untuk sekali. mengekspresikan kreativitas Betul, mereka. Iya. Iya Bune. Selanjutnya kira-kira kendala yang Bune hadapi di kelas 11 pemasaran 2 ini apa? Terus terang aja dengan jumlah siswa dalam satu kelas 34 pada saat mereka berkelompok untuk sampai ke kelompok ini itu baru bisa berlanjut ke kelompok yang lain. Kadang itu ada beberapa kelompok yang seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya agak kurang kesadaran untuk bisa bekerja sama masing-masing kelompoknya. Dan saya merasa terkendala untuk bisa menangani itu karena kan harus bertahap satu-satu. Mudah-mudahan untuk di selanjutnya saya bisa meningkatkan lebih fokus atau lebih memberikan perhatian lebih sebelumnya biar mereka muncul kesadaran untuk bisa bekerja sama dalam satu kelompoknya.
Berarti pada waktu berkelompok tadi Berkelompok itu yang pertama kendalanya. Iya. Terus yang kedua terkendala pada saat pembuatan laporannya. Kadang sama mereka buat laporan seperti video. Ada seperti video kalau mereka kan ada yang mampu menguasai itu dan ada yang enggak. Dan itu yang saya belum bisa untuk mendeteksi mana yang sudah menguasai pembuatan itu sama yang enggak. Dan itu otomatis kan saya butuh untuk menangani lebih. Kendalanya di situ. Mungkin untuk selanjutnya juga sebisa untuk masukan dari saya untuk bisa apa ya istilahnya yang meningkatkan kemampuan saya untuk bisa mengajarkan mereka membuat laporan lebih baik yang tidak bisa membuat laporan berupa video. Saya bisa mendeteksi itu dan bisa menangani. Semoga aja. Iya. Jadi karena diskusi Iya. dengan murid yang jumlahnya berapa Bunek? 34 dalam satu rombel. Dalam satu rombel, iya. Jadi dari kendala yang disampaikan Bunek tadi, Iya. kira-kira nanti rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa? Ya tadi catatan saya mungkin pada saat awal sebelum sampai ke pembuatan diskusi atau pembuatan mungkin saya bisa untuk lebih menekankan atau lebih memperjelas langkah-langkah kerja ataupun lebih memotivasi mereka untuk mau bekerja sama ataupun lebih membekali mereka atau membuat mereka punya kemauan untuk bertanya lebih detail apa kesulitan atau hambatan yang mereka alami pada saat saya meminta ataupun mengajak mereka untuk memunculkan kreativitas dengan membuat suatu produk. Salah satunya adalah ini adalah produk buket produk kan adalah berhubungan dengan kamar. Jadi Teva SMK Kedung. Jadi saya punya pemikiran seperti itu, mereka membuat buket produk itu tidak usah keluar kemana, tapi sambil mempromosikan yang ada di dalam Teva SMK Kedung. Nanti Tindak lanjutnya seperti ya mungkin saya akan nanti melihat perkembangannya Iya, nanti monggo, selanjutnya silakan. untuk ditaruh di Teva ya. Iya. Nah untuk terakhir penutup Bunek, kira-kira apa yang Bunek dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan banyak ya WI-nya, apalagi panjenengan yang sudah melakukan observasi ke saya, mau tidak mau memang ada kesadaran penuh pada saat meskipun sudah tahu pada saat pembelajaran ini betul-betul dipersiapkan dari awal, dari modulnya, terus dari peralatannya dan bahan dan segala macamnya, mempersiapkan kesiapan siswa juga dan yang lainnya biar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Jadi kadang kalau sudah terlalu sering kita mengajar, kadang itu agak kurang kesadaran seperti sudah melakukan hal yang biasa. Jadi mungkin agak kurang persiapannya. Jadi dari apa yang sudah panjenengan lakukan observasi ke saya, kapanpun, dimanapun, usia berapapun, selama apapun kita sebagai seorang guru harus tetap betul-betul mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelajaran ke siswa biar tujuan pelajaran betul-betul tercapai seperti yang saya dan siswa inginkan. Seperti itu. Gitu ya. Terima kasih Bunek Sama-sama. atas waktunya. Terima kasih juga. Alhamdulillah akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai. Iya. Mulai dari kegiatan tadi ya, pra observasi, kemudian saya melihat observasi panjenengan, kemudian terakhir ini adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Bu Sama-sama. kepada Ibu Alinda. Sama-sama. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.